Video kali ini saya akan coba mengulas ya public expose yang pernah diadakan oleh HMSP, dan kita mulai pengen melihat ya apakah perusahaan ini memang benar-benar sudah bisa dikatakan sudah habis ya. Kalau kita lihat dari segi harganya, bahkan net profitnya, perusahaan-perusahaan rokok ya, terutama dua raksasa ya, HMSP dan Gudang Garam ini bisa dikatakan sangatlah mengenaskan nih. Nah, cuman kita mau bahas lagi, kita mau pengen lihat ya secara detail di paparan public expose mereka yang diadakan di November, apakah ada secercah harapan ya, terutama di HMSP perihal kedepannya. Jadi simak video ini sampai selesai tentang public expose HM Sampurna. Saat kondisi saya take video ini, HMSP masih belum melaporkan ya, masih belum melaporkan laporan keuangan tahunan. Di Q4-nya belum rilis, tetapi secara data ya di Q1, Q2, Q3 naik turun. Bahkan saya bisa katakan di Q3 ini growth-nya lumayan dibandingkan di tahun sebelumnya. Q3-nya oke sih ini si HMSP. Nah, ini adalah public expose-nya yang mereka baru lakukan itu di akhir tahun ya, di November. Ya, di November ini sama aja. Nah, ini public expose 2022 mereka lakukan di 1 November 2022. Dimana ini isinya ya. Ini isinya public expose-nya, ini presentasinya banyak, 14 slide. Sampurna sustainable footprint across the value chain and continuous investment in Indonesia for creation on long-term value in the broader ecosystem. Ya, ini salah satu perusahaan yang sudah lama dengan induk ya Philip Morris induknya si HM Sampurna. Lalu ini ada 6.400 ya. Terus karyawannya, operatornya ini SKT, ini Garet Kretek Tangan sendiri, karyawannya tuh 56.200. Wow. Terus ya ini beberapa gambaran perusahaan satu. Oke, nah ini secara data mereka mengalami volume ya bisa dikatakan volume penjualan di Q1, Q2, Q3 ini mengalami kenaikan, tapi secara net profit tidak naik ya. Bahkan Q1, Q2 ke Q2-nya tuh turun, dan Q3-nya belum bisa melampaui Q1-nya. Oke, secara volume dia naik. Lalu ya, dari sini aja kita net revenue-nya atau sales-nya ini juga naik ya. Nah, dari sini harusnya kita bisa menyimpulkan dari sales, dari penjualan perusahaan ini selalu growth ya, dari Q1, Q2, Q3. Tetapi secara net profit hasilnya itu tidaklah sejalan. Nah, kita harus bisa menganalisa kenapa ini. Berarti kan mereka nggak bisa nih nekan beban-beban yang lainnya. Bebannya apa aja, nah nanti akan ada di paparannya. Terus Q3-nya di 2022 mereka share of marketnya sudah naik jadi 28,2%, sebelumnya masih di 27,8%. Share of market ini dalam artian ya menguasai pasarnya seberapa sih di industri rokok ini. Di Indonesia dia menguasai 28,2%, termasuk besar, dan ini saya rasa ini salah satu yang terbesar, masuk top 3 lah yang menurut saya di Indonesia. Terus ini kekuatan pertumbuhan dari brand-brandnya, ada Email, Jiangsu, terus Jiangsu Magnum, lalu ada Marlboro ya. Semuanya mengalami kenaikan kalau dibandingkan year to date di 2021. Data sampai September 2022. Jadi awal 2022 sampai September 2022, ML mengalami kenaikan 6,6, SKT Jiangsu itu 19,9, which is good. Jiangsu Magnum pun juga sama 36,5, dan Marlboro pun juga naik 10,5.
Ini dari penjualannya, which is good. Perusahaan ini masih bisa bertumbuh ya. Yang luar biasa adalah menurut saya ada dua yang paling powerful ya, yaitu Jisamsu di sini ya, Jisamsu SKT sama Jisamsu Magnum. Saya nggak tahu apakah Jisamsu Magnum ini termasuk SKT apa SKM. Kita cek dulu aja. Magnum masuk SKT apa SKM? Kalau Marlboro jelas ya, dia masuknya SKM ya. Oh ya, SKM, dia masuknya SKM full flower and batang. Jisamsu Magnum. Oh, maksudnya dia SKM, sigaret kretek mesin. Marlboro juga sigaret kretek mesin. ML ini juga kalau nggak salah ya sigaret kretek mesin. Maksudnya apa ya? Jadi yang bekerja, yang berproduksi itu lebih ke mesin, dan kalau SKT ini buru-burunya ya. Kalau di istilah di daerah saya adalah batil ya. Nah, ini banyak di sini. Kenapa? Nah, nanti akan saya bahas ya kenapa makin berkembang di sini, dan concern dari HM Sampurna pun mengarah ke sini SKT-nya sendiri. Oke, itu terus ini punya 200.000 partnership ya, Sampurna Retail Community, outlet dan digital ecosystem. Nah, ini secara datanya improve Q3 profitability yet still significantly below pre-pandemic level. Ini ya setelah sebelum pandemik ya. Oke, ini mengalami kenaikan juga, which is good, hal yang bagus ya. Great profit marginnya kan, GPM-nya sebelumnya di tengah tahun tuh 14,9, sekarang Q3 sudah naik 15,1. Ini hal yang bagus sekali sih untuk perusahaan. EBITDA juga mengalami kenaikan, net profit margin pun dia mengalami kenaikan. Kenapa dia nggak bisa double digit ya? Perusahaan mature ya, make sense kalau dia net profit kenaikannya sih, bukan net profitnya. Net profitnya dia nggak tinggi sih, net profit marginnya nggak bisa tinggi. Oke, nah ini high excess tax below inflation and widening excess tax gap between volume 1 before ini V1 ini apa ya? Oke. Jadi ini grafik ya, inflasi dan juga kenaikan pajak ya. Di 2017 sampai 2019 ya, saat sebelum pandemik itu inflasinya 3% tapi taxnya hanya 7%. Sedangkan di 2020 sampai 2021 taxnya gila-gilaan ya, naik 19% ya. You know lah kenapa hal itu dilakukan, karena pemerintah nggak dapat duit gitu. Semuanya lockdown, nggak ada yang belanja dan lain-lain ya, terus dapat pajak dari mana ya? Salah satu cara perusahaan ya, salah satu cara pemerintah untuk dapat duit ya dari perusahaan-perusahaan yang tetap survive ya. Salah satu perusahaan yang masih survive ya rokok itu sendiri gitu. Nah, taxnya naiknya berkali lipat, 19% 2020-2021. Di 2022 ini turun ya ke 13%. 13% tapi masih double digit ya, yang ini membuat bebannya ke perusahaan juga besar gitu sih. Ini yang membuat hal yang kurang oke sih. Oke, ini secara keseluruhan dari situ kita sudah tahu ya, bahwa beban paling besar itu dari sini sih, taxnya sendiri. Dari setelah public expose ya, buat teman-teman yang belum pernah mengikuti public expose ataupun public expose sih, setelah perusahaan memaparkan ada sesi tanya jawab. Nah, di sini ada sesi tanya jawabnya, dan ini diikuti mereka oleh berapa nih? Wow, banyak juga ya, 132 orang ya. 132 orang, banyak ya. Dari Sampur institusi juga ada, dari media juga ada IGN Times, Bank, Kata Data, Kontan, dan lain-lain, Liputan 6. Terus dari publiknya sendiri, terus dari perusahaan sekuritas ini ada Morgan MS, Morgan Stanley, ada RH Korindo, ada Samuel Sekuritas, RHB, terus UBS. Nah ini itu sih, itu Ferdana ini apakah sekuritas saya juga belum tahu. Oke, kita bahas beberapa pertanyaannya. Saya mau bertanya mengenai laba ini dari
Iim Fatima dari Bisnis Indonesia. Saya mau bertanya mengenai laba bersih HM Sampurna pada kuartal ketiga menurun dibandingkan sebelum pandemi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut penyebab bagaimana strategi perusahaan untuk meningkatkan revenue dan profit ke depannya. Di sini ada poinnya ya, ada poin-poinnya. Ini jawabannya banyak banget dan menurut saya ada beberapa faktor. Nah, ini ada 3 faktor intinya. Pertama itu kenaikan cukai. Kita nggak bisa menutup mata ya, 2 digit sendiri tadi kenaikannya luar biasa. Kedua, melebarnya kesenjangan tarif cukai antara produk-produk golongan 1 dan di bawah golongan 1. Kedua faktor ini ditambah dengan faktor ketiga, yaitu penurunan daya beli yang semakin memburuk sejak pandemi, mengakibatkan akselerasi down trading pada konsumen. Nah, ini bisa saya bantah ya, yang ketiga ya. Dari 2-3 faktor ini, yang ketiga menurut saya ini nggak relevan ya. Kalau kita lihat data ya, melihat data yang ada, penjualan secara volume mereka tetap growth ya, yang menunjukkan ini sudah mengcounter statement dari Presiden Direktur ya, yang dimana penurunan daya beli. Padahal kita tahu sendiri setelah taxnya dinaikkan, harga-harga rokok kan dinaikkan. Nah, harga-harga rokok dinaikkan, tetapi ternyata masih bisa ya, volumenya tetap jalan toh. Volumenya tetap growth naik. Yang saya bisa ambil kesimpulan juga, aslinya ini statement ini nggak relevan. Yang ketiga, daya beli semakin memburuk. Selain itu kita juga melihat ya, bagi yang pengguna rokok, rokok sudah menjadi habit ya, bahkan ada istilah, bahkan bisa dilihat juga yang biasanya setelah makan pasti ada ngerokok dan lain-lain, terus buat relax juga mereka. Jadi rokok sudah menjadi habit sendiri. Dan di satu sisi meskipun harganya naik, mereka masih bisa mengakali ya retail itu dengan cara beli eceran ya. Meskipun Jokowi sendiri mulai ada desus ya, dimana bukan isu mau resmikan dilarang jual rokok eceran ya, kalau nggak salah ya. Larang menjual rokok eceran tahun depan. Ini bukan masih himbauan, belum diketok palu sih. Kalau hal itu terjadi, wah gila banget tuh. Itu sangatlah bisa dikatakan, saya bisa simpulkan ya, sangat mengkepiri industri rokok sih itu. Nah, kesenjangan tarif cukai ini golongan 1 dan golongan 2 untuk kategori sigaret mesin. Nah, ini dalam hal jarak tarif cukai seperti saya paparkan, kesenjangan tarif cukai absolut 40% yang merupakan tarif cukai antara golongan 1 dan golongan 2 untuk kategori sigaret mesin. Tarif cukai ini membesar sekitar 2 kali lipat, 195 per batang 2017 jadi 385 per batang 2022. Nah, ini memang sigaret mesin juga. Jadi di industri rokok ini cukainya itu tidak dipukul rata ya. Untuk sigaret mesin sendiri berapa, sigaret tangan berapa, bahkan di breakdown lagi sigaret mesin bagian ini berapa. Jadi itu sih, itu yang membuat yang paling besar ya kenaikan 2 digitnya sigaret mesin. Nah, akan hal tersebut meskipun terjadi seperti itu dengan kenaikan yang luar biasa ya di cukai di sigaret mesin, mereka sudah menyiasati ya dengan cara mempush sigaret tangan. That's why kenaikannya luar biasa ini untuk di Samsung sendiri, dan sangat menjawab ya di pertanyaan kedua, dimana oleh Laksmi Router dari Citi. Saya tertarik dengan segmen linting tangan atau sigaret tangan yang mencakup sekitar 20% dari penjualan. Apa strategi dan investasi perusahaan sebagaimana Anda sebutkan di awal presentasi? Bagaimana pendapat Anda mengenai tingkat besaran usaha secara angka konsolidasi perusahaan? Oke, ini ya, ini make sense juga.
seperti telah disebutkan, persentase kami 70% dari pekerja pada industri tembakau bekerja di segmen sigaret kretek tangan atau kategori linting tangan, serta segmen ini menggunakan tembakau dan cengkeh dari petani lokal dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan segmen lainnya. Nah, ini oleh sebab itu segmen penting terhadap komponen. Selain itu juga, nah ini juga tidak dijelaskan di sini. Selain itu kan bisa dikatakan opportunity-nya ini. Hal lainnya adalah untuk menyiasati si tarif pajaknya itu. Sigaret kretek tangan juga mengalami kenaikan, tetapi pajaknya tidak setinggi si kretek mesinnya. That's why mereka nge-push di situ. Itu alasan yang paling mendasarnya di situ. Nah, teman-teman bisa cek ya, Wismilak labanya seperti apa ya. Wismilak labanya gila-gilaan karena dia concernnya itu di sigaret kretek tangan gitu. Paling banyak di situ dia, bukan di sigaret kretek mesinnya. Kenapa fokusnya di situ? Ya segmen customernya kebanyakan menengah ke bawah. Labanya kan gila kan? Nah, terlihat kan? Bisa dicek aja nanti LK di Wismilak seperti apa. Oke, nah ini. Nah, sedangkan pemerintah sendiri itu bisa dikatakan pisau bermata dua ya. Kalau sigaret kretek tangan nih SKT ya, tarif pajaknya dinaikkan sama, kita sangat membebankan perusahaan ya. Takutnya kalau sangat membebankan perusahaan akan melakukan PHK ya, layoff-nya. Nah, kalau di layoff berarti kan banyak pengangguran. Pemerintah pusing lagi. Sedangkan kalau tarif rokok tidak dinaikkan, nanti akan ada hal lain ya, terutama perihal kesehatan. Nah, jadi itu yang membuat pemerintah ini bingung ya, Mbak. Bisa dikatakan pisau bermata dua. Kalau rokok juga dihabisin, industri rokok, nah, kita tidak menutup mata perihal devisa negara, ya, insentif pajak paling besar itu dari rokok, perusahaan rokok sendiri. Gitu. Itu yang membuat bingung juga pemerintah seperti apa. Jadi paling paling wise, paling bijak ya menurut saya memang langkahan sampurna untuk nge-push perihal SKT-nya itu adalah langkah yang tepat, which is good. Itu yang benar. Itu sih yang bisa kita ambil ya, inti dari public expose-nya. Kalau saya menilai Sampurna sendiri untuk kedepannya seperti apa, apakah masih bisa dikatakan masih oke apa enggak ya secara bisnis, saya akan mengatakan masih oke ya. Cuman nanti kita lihat ya di 2024 tuh seperti apa. Kenapa 2024? Karena nanti akan ada perpindahan nahkoda ya dari pemerintahan. Nah, kita lihat nih siapa ini pemerintahannya terhadap cukai rokok ini seperti apa. Apakah akan tetap sama, dikasih beban 2 digit seperti saat ini, atau bisa dikatakan sudah direndahkan lagi ya. Kalau makin direndahkan lagi, which is good, itu hal yang oke, itu ya hal yang menarik banget untuk perusahaan. Kalau hal tersebut terjadi ya, cukai rokok diturunkan, perusahaan tidak perlu menurunkan yang namanya harga rokok. Harga rokok dinaikkan, volumenya juga masih bisa bertambah, masih bisa salesnya tetap oke. Menunjukkan juga daya beli masyarakat terhadap rokok masih oke, masih jalan-jalan aja gitu. Jadi itu apakah menarik untuk saat ini dibeli apa tidak? Kalau menurut saya untuk 2023 masih perlu dimasuk dalam watchlist dulu sih untuk HMSP. Sambil kita melihat ya siapa lagi nih nakoda yang akan memimpin di 2024. Jadi itu perihal public expose saham Sampurna, dan mungkin menjawab juga ya di industri rokok yang lainnya. That's why kenapa Sampurna kenaikannya tidak signifikan di Wismilak, bahkan menurun. Jadi itu.